Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat Dara yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, yang saya hormati. Pembahasan kali ini adalah syarat sahnya mandi dan wudhu. Itu ada 10, yaitu 1 al-islamu, yaitu Islam, wa tamyizu dan tamyiz, wa naqau anil haidi wan nifasi, yaitu bersih dari haid dan nifas, wa amma yamna'u wusulal ma'ilal basyarati, yang keempat, air langsung sampai pada bagian kulit yang dibasuh, tidak ada yang menghalang, tidak ada yang menghalang sampainya air kepada bagian kulit yang wajib dibasuh. Yang kelima, wa alla yakuna alal udhwi ma yuwayyiru ma, tidak ada perkara yang mencampur air sampai kepada bagian yang wajib dibasuh, kulit, rambut. Wal ilmu bifardiyatihi, dan mengetahui fardu-fardunya mandi, juga fardu-fardunya wudhu. Wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan, dan tidak mengitikadkan atau meyakinkan bahwa perkara yang fardu dalam mandi atau wudhu itu diyakinkan, diitikadkan sebagai perkara sunnah. Tidak boleh. Wal ma'u at-tuhuru, dan airnya harus suci dan mensucikan. Dan yang ke-9 yaitu wadukhulul wakti, masuk waktu sholat. Ini bagi wanita yang istihadah atau daimul hadas. Wal muwalatu, juga harus berurutan dari wudhu pertama, dari mulai kumur, dari basuh wajah yang fardu, membasuh tangan sampai kaki, kemudian langsung mengerjakan sholat. Lidaimul hadas, ini syarat ke-9, 10 bagi orang yang daimul hadas. Dari penjabaran dari syurutul wudhu wal ghusl ini yang kita perhatikan bagi kaum hawa, yaitu kita sebagai wanita yang terbiasa memakai make up. Nah, apakah make up kita itu termasuk amma yamna'u wusulal ma'ilal basyarah, yaitu ilal basyarati, sesuatu yang mencegah sampainya air pada bagian yang wajib dibasuh. Ketika kita wudhu, otomatis wajah, tangan, kaki, apakah ada sesuatu yang halang, seperti halnya cat, lem, atau mungkin ada barang-barang yang melekat seperti nasi kering juga bisa. Nah, tapi kita pembahasannya biasanya seringnya make up, make up kita ini apakah tidak menghalang sampainya air? Kita bisa buktikan, Nah, kita buktikan seperti halnya make up zaman sekarang itu lipstiknya bentuknya seperti cat, kemudian yang lainnya maskara, Andai rambut kita yang wajib dibasuh ketika kita mandi jinabah, maka tidak ada namanya hairspray, berarti sudah dihilangkan lebih dahulu. Kemudian kuku, bagian kuku yang memakai cat. Cat itu terbagi 2 bagian, ada cat yang tidak, yang zat pewarnanya tidak lengket, seperti daun pacar yang biasa kita masyhur, bahannya daun inai, itu yang kemudian warnanya walaupun masih tersisa melekat, itu tidak apa-apa, tidak, itu menjadi tetap sah wudhunya. Beda dengan cat kuku, yang zat pewarnanya berbobot seperti cairan kimia yang banyak dijual di toko-toko dengan bermacam-macam merek. Kalau kita memakai cat setelah berwudu dan sekedar aksesoris, hiasan pun bukan karena pamer,
itu sah sholatnya. Tapi ketika sebelum sholat kita pakai cat, sebelum wudhu, otomatis catnya atau nggih, pewarna kuku kita harus kita hilangkan, nggih. Kemudian kita perhatikan kalau kita memakai cincin, nggih. Cincin itu jika memang tidak bisa digerakkan, nggih, berarti harus dilepas, tapi kalau bisa digerakkan, itu harus digerakkan. Nggih, digerak-gerakkan supaya apa? Air masuk ke bagian cincin. Seperti biasanya kita bisa lihat cincin itu kalau kita cuma membasuh tangan tok, coba kalau tidak percaya bisa dilepas cincinnya dan ternyata di dalam cincinnya anggota kulit tubuh kita itu masih kering. Itu perlu perhatikan. Kemudian bagian kuku kaki ujung-ujungnya itu termasuk kotoran-kotoran yang masih ada di situ yang menghalang sampainya air pada bagian kulit. Karena di luar kuku itu adalah bagian dohir, nggih, bukan yang di dalam kulit. Di bagian kuku-kuku ujungnya, bukan yang di dalam kuku yang kita lepas, bukan, nggih. Yang nampak oleh mata itu bagian semua sih nampak, tapi kalau yang di dalam kuku, di baliknya yang kita lepaskan tidak wajib. Kemudian yang berikutnya yang kita perhatikan juga Bismillahirrahmanirrahim wa alla yakuna al udwi ma yughayyiru ma, dan tidak ada perkara yang mencampur sampainya air kepada anggota bagian yang wajib dibasuh ketika kita mandi maupun wudhu, yaitu seperti bedak lagi kembali. Jika bedak yang berkualitas rendah pun saya perkirakan atau lipstick ketika kita wudhu dan tidak kita angkat make upnya lebih dahulu dengan sabun pembersih atau jenis pembersih yang lain, mic cleanser, Vectonic dan mungkin sejenisnya, insya Allah masih tetap warna, bukan warna seperti kuku nggih, karena ini bentuknya menghalang atau mencampur. Kalau masih tercampur, kita bisa tes, coba kita wudhu tanpa mengangkat make up dengan tanpa dipakai sabun atau sejenisnya, kita usap dengan kain putih atau hitam atau dengan kapas, apakah make up kita masih tersisa? Berarti itu tanda bahwa make up kita itu masih tercampur dengan air, air masih tercampur dengan make up, otomatis belum bisa sampai wusulal ma' ilal basyarati. Air tidak bisa sampai kepada bagian tubuh atau kulit yang wajib dibasuh. Dan terlebih lagi ketika kita mandi jinabah, sahabat. Otomatis non sewu, barangkali kita ada yang suami atau kita sendiri suka sebelum tidur, sebelum melayani suami kita memakai make up lengkap, kemudian kita mandi jinabah dan ternyata make up kita masih utuh yang air mandi kita tidak sampai kepada bagian yang wajib dibasuh. Itu sangat ironis karena apa? Kita otomatis akan sholat. Kalau masuk ke masjid dalam keadaan junub itu dosa. Kita kemudian membuka mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran karena kita akan bertadarus. Dan ternyata mandi kita belum sah karena air yang kita gunakan masih tertutup make up atau tercampur dengan make up. Maka jangan sayang make upnya sahabat, tapi sayang jika ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.